bagi Allah yang dulu dan bertangga. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Lagi sama-sama keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertanda, menaikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia,
sembah Tuhan. Kami menyembahmu dengan roh dan kebenaran. Iblis yang gak kuat. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari sedang jemaat saja. Katakan kau ku sembah, kau ku sembah. Kami menyembahmu Tuhan, karena kami tahu kami menyembah Allah yang benar, kami menyembah
tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Maka jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya harapan kami, hanya Engkau satu-satunya Allah kami. Engkau Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau kami hidup, Engkau alasan buat kami hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu, Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Pagi ini Tuhan, umat-Mu datang. Kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu, beribadah kepada-Mu, ingin melayani-Mu Tuhan, dengan tulus, dengan segenap hati dan jiwa kami, dengan tubuh dan roh kami. Karena kami tahu, kami menyembah dalam roh kebenaran, kami menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan kami, sucikan kami. Pagi ini mari Tuhan beracara dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhir, kami percaya kami pulang mendapat kelepasan, kami pulang mendapat pemulihan, kami pulang mendapat kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kami semua diberkati. Pagi ini kami bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari umat memuji, umat menang. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Hari ini hari yang indah, amin. Tapi saya percaya lebih indah kasih Yesus bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Indahnya pelangi.
kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepada. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Kami memuji kebesaran nama-Mu. Kami menyembah Kau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah tidak pernah berhutang. Lumbung-lumbung kami akan terus Kau penuhi. Terima kasih Bapa. Kami akan beri yang terbaik bagi pekerjaan saat ini. Kami percaya Kau akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda bersama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, menaikkan satu pujian. Sungguh besar setiamu. Kita mau belajar satu lagu. Besar setiamu Yang tadi sepanjang hidup. sepanjang hidup. Darahmu telah layak
kuasa-Mu menyertai mereka. Amin. Harapan-Mu turun atas hidup mereka. Amin. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Takut akan Tuhan, karuniakan dalam hidup mereka. Hormat kepada orang tua, karuniakan dalam hidup mereka. Biarlah mereka mengasihi Engkau, mengasihi sesama mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi prajurit-prajurit Kristus di masa akan datang. Hari Lord, terus Engkau urapi mereka, dan urapi orang tua mereka juga Tuhan. Urapi guru-guru suamiku yang ada. Berikan persatuan-kesatuan dalam melayani anak-anak-Mu dalam gereja Victory ini. Tuhan memberkati semua pelayanan Victory Kids ini. Tuhan Engkau memberkati anak-anak mereka ini ya Tuhan. Anak-anak kami ini ya Tuhan. Berkati studi pendidikan mereka. Berkati masa depan mereka. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan mengatakan naik dan bukan turun. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan anak sekolah minggu bahwa firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saatnya kita naikkan satu pujian. Inilah rinduku kepadamu. Haleluya. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur. Biar sebentar firman yang diberitakan jatuh di hati kita, di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah. Amin. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu.
pagi menjelang siang ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang diberitakan adalah dari Kau sendiri. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami percaya Kau pakai hamba-Mu untuk menegur kami, untuk menasihkan kami, untuk mengingatkan kami, dan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Saya persilakan hambanya. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Memberi salaman satu dengan yang lain. Bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Oke. Ya. Hari ini judul firman Tuhan, How God Talks to You. Bagaimana Tuhan berbicara kepadamu. Ini adalah kesentuh Pak, rangkaian lampu firman kok Tuhan kesentuh. dalam rangka kita Lampu. pelajari firman Tuhan. Ada orang bilang begini, Tuhan berbicara kepada saya Ya, yang itu. untuk menikah dengan perempuan itu. Tapi ternyata perempuan Dalam itu sudah punya suami. Apa benar itu suara Tuhan atau bukan? Gitu ya. Ini yang perlu kita pelajari. Tapi ya, saudara, dalam kehidupan kita tidak boleh ya berkata, wah Tuhan sudah tidak berbicara lagi dalam dunia ini. Tuhan sudah berbicara ratusan ribuan tahun yang lalu. Zaman sekarang Tuhan tidak berbicara lagi. Oh, tidak boleh juga. Ya. Nah, saat ini ya kita ingin belajar bersama-sama. Bagaimana sih Tuhan itu bisa berbicara dalam kehidupan kita? Ya. Bagaimana Tuhan itu bisa menyampaikan firman-Nya dalam kehidupan kita? Apakah benar, gitu ya? Tuhan itu masih berbicara ya dalam kehidupan kita atau tidak? Apakah Tuhan itu masih sanggup melakukan segala perkara dalam hidup ini atau tidak? Ya. Nah, saudara ya. Untuk itu mari kita membuka dulu Alkitab kita dalam Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan membaca ayat ini. Kalau sudah dapat bilang amin. Sudah dapat semua? Amin. Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sama-sama kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tuhan Yesus pada saat ini ya, begitu kita membaca Alkitab, memiliki sebuah pemahaman tentang firman Tuhan itu. Pada saat iblis memberikan kepada dia sebuah cobaan, sebuah godaan, dijawab oleh Yesus dengan firman Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Seberapa jauh kita memiliki firman di dalam kehidupan kita. Seberapa jauh kita memiliki firman dalam hidup kita. Kalau kita memiliki firman dalam hidup kita, maka kita akan dapat mengalahkan kuasa-kuasa jahat, iblis, dan segala hal dalam kehidupan. Saudara-saudara, banyak orang ingin mendengar suara Tuhan. Saudara mau dengar suara Tuhan? Amin. Tetapi banyak orang tidak mau berbicara dengan Tuhan. Saudara-saudara ingin mendengar suara saya, tetapi saudara-saudara tidak pernah mau berbicara dengan saya. Bagaimana saudara bisa dengar suara saya? Saya waktu baru kita membeli tempat ini lalu membangun, sangat ingin berbicara, mendengar suara Pak Halim ya, tetangga dekat kita.
Tetapi saya tidak akan pernah bisa mendengar suaranya kalau saya nggak samperin dia, lalu ajak ngobrol. Pak, apa kabar? Bapak orang mana? Ya. Wah, saya orang Lampung, gitu ya. Wah, Bapak udah Kristen. Waduh, saya pendiri gereja di Cianjur, katanya. Bisa dengar suara. Jadi bagaimana saya bisa dengar suaranya? Saya mengajak dia berbicara. Tuh. Bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan? Kita harus mengajak dia berbicara. Amin. Amin. Ajak dia berbicara. Bagaimana Tuhan tentang ini? Bagaimana Tuhan tentang itu? Bagaimana Tuhan tentang ini? Ya. Satu malam saudara saya berbicara, Tuhan, kenapa hati saya ini kok gelisah? Ya. Gelisah ini Tuhan. Saya tidur nggak bisa, saya bangun nggak bisa. Maksudnya kacau pikirannya. Saya kerja nggak tenang begitu. Saya putar lampu juga nggak tenang. Ini saya bertanya, Tuhan, ini bagaimana kok bisa ini? Saya nggak tenang seperti itu. Ini Tuhan berbicara dalam hati saya. Kamu menyimpan akar pahit dendam dalam hati. Aduh, saudara ya. Begitu saya dengar itu, saya berlutut, ya Tuhan, Engkau ampuni saya. Engkau sucikan saya. Ampuni semua dendam sakit hati saya. Saya mau buang semua dendam dalam nama Tuhan Yesus. Sejak itu saya mendapatkan ketenangan. Amin. Saudara, kita bisa mendengar suara. Saya minggu lalu bercerita tentang bagaimana saudara kita, bendahara gereja kita Ibu Asong yang sakit. Dia punya tekanan darah naik dari yang biasanya rendah jadi normal, lebih tinggi lagi. Jadi 250 tekanannya dari 100 berapa? 120 ya. Naik ya, sampai 250. Saudara, saat itu ya, begitu saya mau bertemu, mau doakan ya, saya nggak bisa langsung ke sana. Saya harus komunikasi dulu, bicara dulu dengan Tuhan. Tuhan, ini orang seperti ini sakit, ini saya nggak punya kuasa. Lalu bagaimana caranya nih Tuhan? Saya mau kesana, apa yang harus saya lakukan? Dalam pikiran saya terlintas ya, ambil minyak. Nah, ini cara Tuhan berkomunikasi ini. Ya. Lalu saya ingat ya, dalam Alkitab firman Tuhan katakan, kalau ada orang yang sakit, ambil minyak, oleskan kepada yang sakit, ya, maka Tuhan akan menyembuhkan dia. Kalau dia berdosa, Tuhan akan mengampuni dia. Ya. Jadi saya udah pegang firman Tuhan ini, saya jalani. Ya. Lalu di jalan ya, ketemu Ibu Nora, saya komunikasi lagi, Tuhan, mau ditaruh di mana ini minyak begitu ya? Biasa orang taruh di kepala kan. Ya, tapi Tuhan, saya nggak mau cuman asal-asalan begitu ya, taruh di kepala aja begitu ya. Taruh di kepala. Di mana Tuhan harus taruh? Disuruh taruh di perutnya sih, taruh di perut begitu ya. Nah, tapi ini perempuan, bagaimana saya laki-laki mau taruh di perutnya begitu ya? Nah, ini juga harus menjadi sebuah pertimbangan kita begitu kan? Memang suara Tuhan, betul tidak ya? Taruh di perutnya. Nah, tapi ini perempuan, ini saya laki-laki, bagaimana saya bisa taruh di perut ibu itu ya? Saudara, jadi puji Tuhan ada Ibu Nola ini, Ibu Nola taruh di perutnya begitu ya. Begitu taruh perutnya, saya doakan nggak usah kena begitu ya. Ya, nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, proses ini adalah proses bagaimana kita bisa melatih pendengaran kita kepada Tuhan. Cara kita bisa mendengar suara Tuhan adalah kita harus mengajak dia berbicara setiap waktu. Kita harus mengajak dia berbicara setiap saat. Setiap saat dalam kehidupan kita, kita perlu ajak dia berbicara. Bagaimana Tuhan mengatasi? Bagaimana Tuhan mengatasi istri yang pintar ngomong seperti ini? Bagaimana Tuhan menghadapi suami ya, yang pintar seperti ini? Ya? Bagaimana menghadapi anak-anak yang hebat seperti ini? Bagaimana menghadapi ini itu? Bagaimana menghadapi customer? Bagaimana menghadapi masa yang akan datang? Bagaimana Tuhan? Ya, saudara, begitu kita ajak ngobrol Tuhan, bukan berarti juga dia akan berbicara. Saya pernah dalam kehidupan ini berbicara dengan Tuhan, sudah bicara sehari dua hari nggak diajak ngomong, gitu ya, nggak diajak ngomong, nggak dijawab juga, gitu ya. Tapi ya saudara, dalam hati saya tahu, saya pegang firman Tuhan, jalani firman Tuhan dengan benar, gitu ya, tidak mundur ke kiri dan ke kanan. Tuhan harus menolong saya. Ya.
Dalam seminggu, 2 minggu itu memang kondisi kami lagi kering, keuangan lagi kering, begitu ya. Lalu cari Tuhan, berdoa, ya tanya Tuhan aja, ngomong didiamin aja, begitu ya. Ini Tuhan masih ada apa enggak kan gitu ya. Tetapi saudara, di situ iman kita. Di situ iman kita. Alkitab mengajarkan kita, begitu kita berseru kepada nama Tuhan akan dijawab. Tetapi soal dijawab ini tergantung Tuhan, bukan tergantung kita. Ya. Kalau tergantung kita, itu namanya kita menjadi dukun. Tapi kalau tergantung Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Ya. Alkitab berkata, ya, terserah Tuhan mau berbicara kepada kita apa tidak, itu kerelaan Dia. Ternyata saudara, ya, 2 minggu, kemudian seminggu lebih, ya, 2 minggu ya, baru Dia berbicara. Saya bilang, Tuhan, kok ini baru bicara sekarang? Gitu ya. Oh, ternyata lagi diuji. Gitu ya. Apakah saya mau terus berbicara dengan Dia? Ya. Mau terus ngomong dengan Dia apa tidak? Mau terus mencari Dia apa tidak? Ataukah saya putus asa? Udahlah, tinggalin Tuhan. Tuhan itu enggak ada. Ya. Saudara, di sini kita punya iman teruji. Tetapi kalau kita mampu berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan itu, ini akan menyelesaikan banyak perkara dalam kehidupan. Ini akan mampu menyelesaikan banyak persoalan dalam kehidupan kita. Kemampuan seseorang bisa berkomunikasi dengan Tuhan akan membuat saudara bisa memiliki kehidupan yang lebih hidup dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Ya? Saudara, Tuhan itu memiliki banyak proyek dalam dunia ini. Tuhan itu memiliki banyak pekerjaan dalam dunia ini. Saudara hanya perlu bergabung dengan Dia di dalam proyeknya, di dalam pekerjaannya, maka kehidupan saudara itu akan hidup. Dan oleh karena proyeknya, pekerjaannya di dalam dunia ini, ya, ini membutuhkan kita berinteraksi dengan Dia. Jadi kita sebetulnya nggak boleh asal hidup. Kita harus masuk ke dalam rencananya, masuk ke dalam kehendaknya, masuk ke dalam pekerjaan. Apa pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya? Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan saya? Ya? Kehidupan saya di dalam Tuhan itu seperti apa? Dan Tuhan banyak proyek. Untuk itu kita memang perlu berkomunikasi dengan Dia. Cara berkomunikasi dengan Tuhan tadi, saudara, yang kita ajak Dia ngobrol, Dia ngobrol. Tetapi saudara, yang paling penting adalah kita harus memiliki kerendahan hati untuk mau mencari Dia. Haleluya, ya. Kita itu didesain oleh Tuhan itu segambar serupa dengan Dia. Ya. Kita didesain oleh Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan, ya, berlaku sama seperti cara Tuhan. Kalau Tuhan itu suci, kita suci. Ya. Kita berpikir, ya, didesain itu sama seperti berpikir seperti caranya Tuhan. Tuhan berpikirnya secara kudus, suci, murni, mulia. Ya. Maka Alkitab berkata, pikirkanlah apa yang suci, yang kudus, yang mulia. Ya. Tuhan berbicara itu selalu berbicara tentang berkat. Aku memberkatimu. Maka manusia diciptakan Tuhan juga untuk berbicara berkat. Ya. Berarti kata-kata sial lu nggak boleh ada dalam kamus kita. Ya. Kata-kata yang merendahkan orang lain juga nggak boleh ada dalam kehidupan kita. Karena kita diciptakan, didesain oleh Tuhan seperti itu. Nah, ini dulu konsepnya yang harus saudara pahami, yang harus saudara mengerti. Begitu konsepnya kita terima, ya, pemikiran kita setel dengan pemikirannya Tuhan, dengan konsep dasar ini, maka dengan sendirinya saudara akan lebih mudah mengenali ini suara Tuhan, suara saya, ataukah suara setan. Gitu, ya. Ini konsep-konsep yang saya ajarkan. Ya. Matius pasal 14, pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat itu, ya saudara, ya. Di ayat yang keempat dikatakan, Yesus menjawab, manusia